Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat kembali dalam kesempatan subuh yang mubarak ini. Kita akan mengkaji sebuah judul, yaitu Khutuwatis Syaitan. Mudah-mudahan dengan mengkaji judul ini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala tipuan dan godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Judul, arti dari judul ini langkah-langkah syaitan. Kata-kata ini terdapat 4 kali dalam Al-Quran. Khutuwatis Syaitan. Di antaranya terdapat pada surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 208. Dia yang pakai terjemah bisa bantu untuk membaca terjemahannya. Ayat itu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah tabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Arti langkah di sini adalah strategi, cara-cara yang dilakukan setan untuk menjebak, menjerumuskan manusia. Yang korban pertamanya adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu kena tipu oleh setan. Dia adalah musuh yang nyata, itu menyadarkan manusia bahwa dari sejak awal itu setan sudah mencanangkan, sudah berjanji untuk menyesatkan manusia. Kabar buruknya, Allah katakan itu hanya sedikit yang lepas dari cengkraman setan, hanya sedikit. Yang kebanyakan adalah kena tipunya. Kita sering baca surah Yasin. Di surat Yasin dikatakan begini. Surah Yasin surah 36 ayat 60 dikatakan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Silakan. 36 ayat 60. Terjemahnya ada kata-kata Allah ta'budu syaitan. Bukankah kami telah perintahkan kepadamu, wahai anak Adam, jangan mengabdi kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Terjemahkan coba. Surat 36 ayat 60. Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Lanjut. Dan hendaklah kamu, inilah jalan yang lurus. Satu lagi. Dan sungguh ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Iya, banyak orang telah disesatkan oleh syaitan tapi enggak sadar bahwa dia telah kena tipu. Oleh karena itu sekali lagi judul Khutuwatis Syaitan, langkah-langkah syaitan, telah menyadarkan kita strategi
lagi setan menyesatkan manusia. Nah, kata-kata setan sendiri itu artinya ba'uda, jauh. Di setan pada awalnya adalah gelar yang diberikan kepada iblis. Iblis itu jin. Jin yang semula baik akhirnya berubah menjadi jahat, bahkan berjanji untuk menyesatkan semua keturunan anak cucu Adam, termasuk Adam. Dan orang-orang yang idenya sama dengan iblis, menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menghalangi manusia dari kebaikan. Jadi syaitan itu bukan jin, bukan sekedar jin, bukan. Yang namanya syaitan adalah apa saja yang menjauhkan kebenaran itu. Jadi syaitan satu istilah, suatu gelar untuk iblis, tapi juga menjadi misi iblis. Jauhkan manusia dari Allah, itu syaitan. Itu makanya syaitan bisa berbentuk jin yang jahat, karena ada jin yang baik. Ada juga berbentuk manusia. Jadi kalau kita dengar istilah ada syaitan, langsung kita tergambar jin. Enggak. Yang namanya syaitan itu adalah siapa saja, apa saja yang misinya adalah ba'uda, menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu syaitan. Mengatakan syaitan itu ada dari jin, syaitan itu ada dari manusia. Seperti dikatakan di surah 6 ayat 112. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin. Terima kasih. Surat 6 112. Dan demikianlah kami jadikan, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka yang mereka ada-adakan. Jadi syaitan bukan hanya dari jin, syaitan bisa dari manusia. Bahkan pemimpin-pemimpin jahat yang menghalangi manusia dari kebenaran itu disebut Quran dengan istilah syaitan. Seperti dikatakan di surat 2 ayat 14. Pada surah Al-Baqarah ayat 14 dikatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Silakan. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi sekali lagi, syaitan adalah suatu istilah untuk apa saja, siapa saja yang memiliki misi yang sama dengan syaitan, kepala syaitan yaitu iblis, yaitu menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menjauhkan manusia dari kebenaran dan kebaikan. Itulah dia judul khutuwati syaitan. Kita diingatkan bahwa syaitan telah melakukan janji kepada Allah, dia akan menyesatkan manusia. Kabar buruknya Allah katakan banyak sudah disesatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita ingat tentang apa tujuan syaitan itu, apa langkah-langkahnya, dan bagaimana cara mengantisipasi. Jadi yang pertama tujuan syaitan seperti sesuai dengan namanya tadi, menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Itu misinya, jauhkan manusia dari Allah. Dengan segala macam cara dia berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah dan menemaninya ke neraka. Jadi apa tujuan setan? Cari teman.
kabar buruknya banyak kali di teman setan. Siapa yang memiliki misi yang sama dengan setan, dia akan menjadi teman setan. Mari kita lihat surah 17 ketika Allah mengatakan kepada setan bahwa dia boleh goda manusia untuk menemaninya ke neraka. Pada surah 17 ayat 61 Al-Isra Al-Isra 61 mengatakan begini. Itu dialog ketika iblis tidak terima mengapa dia harus sujud kepada Adam. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Silakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang telah engkau muliakan daripadaku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Terus Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Jadi setan dia cari teman. Dia ngajak teman-temannya ke neraka. Allah katakan, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, setan itu musuh. Dia cuma satu yang diharapkannya, temani dia ke neraka. Itu ditegaskan dengan bahasa yang lebih singkat di surat 35. Inna syaitana lakum adu. Itu surat 35 ayat 6. Fatir ayat 6. Itu bahasanya lebih jelas. Dikatakan begini. 35 ayat 6. Silakan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongnya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, menemaninya ke neraka. Itulah dia misi dan tujuan setan. Jauhkan manusia dari kebenaran, seret mereka ke neraka untuk menjadi teman. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana caranya? Kita akan ambil cara setan supaya manusia jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. 3 hal yang penting diingatkan oleh Quran, juga dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah adalah pertama strategi setan itu supaya manusia tadi menjadi temannya di neraka, jauh dari rahmat Allah. Allah pertama, jadikan manusia mempunyai dunia berorientasi dunia saja. Manusia apabila hanya orientasinya dunia saja, dalam istilah hadis ada yang mengatakan maksudnya mata satu, dajjal mata satu, matanya hanya dunia saja. Kalau mata kita 2, mata kita melihat dunia dan akhirat. Tapi mata satu itu suatu isyarat bahwa setan hanya tertuju untuk dunia saja. Dunia tidaklah salah, dia sarana, jangan jadikan tujuan. Tapi setan membutakan manusia mata akhiratnya, sehingga manusia hanya mempunyai orientasi dunia semata. Tadi sudah kita baca ayat 6-nya ya, naik ke atas ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fatir ayat 5. Tadi ayat 6. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperbedayakan, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Setan pakai tipuan yaitu gemerlap duniawi. Dikira tadi dunia segala-galanya, padahal dunia akan ditinggalkan. Meninggal dunia itu peringatan.
dunia akan ditinggalkan karena dia bukan tempat kita. Tapi setan mengarahkan manusia untuk hanya kepada dunia semata. Bahkan ironisnya sudah sampai ke Mekah sana, sudah selesai haji, doanya hanya dunia saja. Seperti diingatkan di surah 2 ayat 200. Al-Baqarah 200 mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Kenapa akhirat gak dapat apa-apa? Karena gak pernah dimintanya, bahkan tak pernah terlintas ada akhirat. Yang benar itu begini, lanjut. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Itu baru benar. Jadi jangan jadikan dunia sebagai orientasi, sebagai ultimate aim, tujuan hidup yang terakhir. Lanjut satu lagi, mereka itulah yang memperoleh mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Ya, itu dia strategi pertama. Buat manusia matanya hanya tertuju ke dunia saja menjadi tujuan, padahal dunia ala mazra'ah, ala sarana kita untuk mendapatkan akhirat, seperti ditegaskan di surat 28 ayat 77. Qarun miskin, minta sama Musa, tolonglah supaya kaya. Miskin ini sulit beribadah. Kata Musa, bagus begitu aja. Nanti kalau kau kaya, nanti kau berubah. Enggak, miskin aja aku baik. Apalagi kalau kau kaya, baik. Jadi kaya, akhirnya kena kaya monyet. Nah, itu ngejek orang. Mari kita lihat ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini satu ayat setelah cerita Qarun ya. Jadi intinya adalah strategi setan buat manusia menjadi setan, jauh dari rahmat Allah adalah buat fokus orientasi hidupnya hanya dunia semata. Satu. Kedua strategi setan adalah buat manusia melupakan map, peta menuju rahmat Allah. Jadi kita untuk ke surga, Allah beri petunjuknya, ini peta ke surga. Ini aplikasi. Kira-kira sekarang kita mau kemana, sudah ada aplikasi, sudah ada map di sana. Kita gampang sekarang lihat Google Map, sudah tahu. Diam aja kita sudah ditunjukin. Quran seperti itu. Quran petunjuk kita agar tetap mengarah kepada tujuan. Setan menghalangi. Padahal Allah mengundang dan memberi petanya. Seperti dikatakan di surah 10 ayat 25. Yunus 25 mengatakan Allah mengundang ke surga. Ini petanya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dapat? Allah mengundang, mengajak, menyeru, memanggil ke surga. Dan Allah menyeru manusia ke darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia hendaki ke jalan yang lurus atau Islam. May yasha diterjemahkan siapa dikehendaki.
Kalau secara bahasa mantu siapa yasha yang mau. Allah memberi petunjuk siapa yang mau untuk ke Darussalam, ke surga yang abadi. Itu undangan Allah, tapi syaitan menghalangi. Itulah makanya kalau urusan mengaji Quran, baca Quran, banyak kali alasan. Karena nama setan konon kabarnya setan alas, banyak kali alasan. Jadi, oh ini itu. Jadi, ada orang pengen ngaji hari Rabu, oke bu, kita ngaji Rabu. Tahu hari Rabu sakit. Kita Pak, saya kok hari Rabu ini suka sakit Pak. Kalau gitu gimana? Ganti Jumat, pindah sakitnya ke Jumat. Itu hebatnya setan. Asal masalah Quran banyak kali alasan. Pucu, tiap hari pun bisa gitu. Jadi banyak kali dibuat setan alasan agar manusia tidak mempelajari, menghayati pesan-pesan Allah dalam Quran. Dan itu dikatakan di surah 43 ayat 36. 43 surah Az-Zukhruf. Ayat وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Dapat? Surah 43 adalah surah Az-Zukhruf, mengatakan وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Silakan. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman kami. Wajib lahu syaitana, kami buat setan menguasainya. Fahuwa lahu qarin, setan menjadi korinnya. Padahal doa kita, Allahumma ja'al Qur'an lana fid dunya qarina. Korin kita seharusnya Quran. Tapi setan buat kita melupakan Quran, setan itu menjadi korin. Na'udzubillah min dzalik. Enggak apa-apa, enggak pakai Quran juga enggak apa-apa, ada baik ini. Dari mana tahu kita baik kalau enggak ada petunjuk kebaikan? Lanjut. Dan setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Kami sudah baik nih. Itu orang tuh baca Quran enggak baik. Begitu pula. Tunggu dulu, dari mana tuh dia baik? Dan orang tadi baca Quran tapi enggak baik, itu bukan salah Qurannya. Udah dikasih map ke jalan tadi Sumatera. Dia pergi pula jalan kemana-mana. Ya enggak sampai ke masjid. Nah, itu. Jadi masih jelas gitu. Jadi bukan masalah salahnya petunjuk. Tidak mengikuti petunjuk itu lain lagi. Yang sudah baca petunjuk tak mengikuti saja sesat, apalagi tak peduli sama petunjuk. Itulah makanya ada maghdub, ada dhalin, dimurkai, tak mau pakai petunjuk. Ada dhalin, sesat, tak mengikuti petunjuk. Itu demikian lihainya syaitan mengatakan, ngapain Quran? Lihat orang pakai baca Quran, jahat juga. Artinya apa? Kalau nggak pakai Quran kita baik, begitu dong. Itulah tipuan iblis. Pakai Quran aja, pakai peta aja bisa sesat. Apa? Kita pakai peta, itu seharusnya logikanya. Tapi setan membalikkan, itu orang pakai peta sesat. Jadi supaya nggak sesat jangan pakai peta. Kira-kira begitu. Itu demikian untuk menggoda manusia sehingga Allah katakan banyak yang sesat. Jadi yang pertama, langkah setan supaya manusia menjadi setan adalah buat manusia berorientasi dunia semata. Kedua, buat manusia melupakan petunjuk dari Allah untuk sampai ke tujuan yang semestinya. Yang ketiga, kita batasi 3 saja. Yang ketiga, cara setan untuk membuat manusia sibuk, lupa dengan Allah, jauh rahmat Allah ala, ciptakan permusuhan antar mereka. Ciptakan permusuhan. Jadi slogan setan itu adalah baghdha, murka, benci, marah, dendam, putus silaturahim. Itu adalah jargon dari setan. Misi Nabi rahmah, kasih sayang. Misi setan buat mereka menjadi berantem, sibuk mereka tadi itu saling membenci. Itu misi setan. Karena itu langkah setan yang ketiga adalah ciptakan permusuhan. Kabar buruknya, permusuhan dan kebencian sudah dibuat setan kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Di rumah tangga kadang-kadang suami berantem sama istri, orang tua berantem sama anak. Itu sering saya katakan istilahnya solbi. Soal biasa dulu itu.
bukan bahasa Arab, itu bahasa oke, soal biasa. Jadi kalau kita dapat itu setan lagi singgah, jangan terpedaya. Itu kabar baik bahwa kita menjadi incaran setan, jangan terperangkap, itu yang paling penting. Jadi setan mempunyai misi supaya manusia menjadi setan juga adalah ciptakan kemarahan. Karena setan memang makhluk pemarah, marah sekali sama iblis. Itu membuat setan itu marah sekali pada Adam, iblis itu marah pada Adam, sehingga membuatnya kuat untuk hidup bertahan sampai kiamat dengan tujuan seret mereka ke neraka. Mari kita lihat misi setan yang ketiga ini, strategi yang ketiga. 5 Al-Maidah ayat 91. Surah Al-Maidah 91 mengatakan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya ayat 91. Ya, 91 sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wahai orang-orang yang beriman. Enggak, itu 90-nya, 91-nya. Dengan perbuatan itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dengan segala macam cara dibuatnya seorang berantem. Minuman keras itu gampang dengan jadi tempat-tempat minum caranya minuman keras, judi itu memancing. Tapi di rumah tangga gara-gara sepatah kata bisa berantem suami dan istri, bisa itu. Pada surah 64 At-Taghabun dapat, surat 64 ini sudah dapat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, istrimu dan anak-anakmu dan yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu deh, misi Nabi itu kasih sayang. Nanti di antara keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak ada musuh. Oleh karena itu supaya nggak terjebak, maafkan mereka, maklumi, santuni, ucapkan kata-kata santun, mohon ampun pada Allah itu. Jangan terjebak. Itulah dia 3 strategi setan bagaimana untuk membuat manusia menjadi tawanannya, musuh kita dari sejak dulu sampai hari kiamat, bahkan sampai hari ini, itu adalah setan, yaitu suatu pengaruh yang membuat kita lupa kepada Allah, dibuatnya kita asik dengan dunia semata, dibuatnya kita lupa pada Quran, diciptakannya kepada kita, dihembuskannya rasa marah, benci kepada sesama, dan itu membuat dia lempang urusannya, menyeret manusia menjadi teman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu bagaimana cara untuk menghindar? Satu saja. Apabila kita ingin menghindar dari tipuan setan itu, nggak banyak-banyak rupanya, satu aja. Allah katakan kalau kita menjadi ini aman. Menjadi apa? Jadilah abdi Allah yang ikhlas. Itu aja. Allah yang benar, cuma satu aja. Dan Allah berikan garansinya, orang-orang yang mengabdi kepadaku dengan tulus tidak bisa diganggu oleh setan. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 65. Jadi setan bisa menggoda manusia, tapi abdi-abdi Allah yang tulus mengabdi kepada Allah tidak tersentuh oleh setan. 65 ayatnya dari surah 17. Inna ibadi
laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Apa ciri hamba-hamba Allah sejati? Penyerah. Iblis bilang gitu. Orang model gini aku nyerah. Itu dibilang sama iblis, pengakuan iblis. Tapi kalau nggak begini, udah akan kusikat. Ada ibadah kata Allah akan kuselamatkan. Dan iblis mengakui itu. Seperti dikatakan di surat 15. Pada surat 15 surah Al-Hijr dikatakan begini. Dari mulai ayat 39-nya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna Al-Hijr 39 baca. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi dia ada rasa, ada di situ kesan kemarahan. Karena kau bilang aku sesat, aku jauh, aku syaitan, aku akan halangi mereka di jalanmu yang lurus. Terusnya. Kecuali hamba-hamba yang terpilih di antara mereka. Hamba terpilih itulah ibadah, abdi Allah yang terpilih. Cirinya kebalikan dari yang tadi. Abdi Allah yang sejati itu, dia orientasinya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Supaya kompas batin akhirat itu tidak putus, dia sholat. Itulah dia kenapa kita disuruh sholat. Sholat itu, kita bilang kami nanti kau masuk neraka, bukan sekedar itu. Itu kalau kita sholat, karena kompasnya ke akhirat, ya nggak ke neraka, sudah benar kompasnya. Nah, saya tadi waktu pesan aplikasi tadi dikasih sama Mbak tadi salah masuk dia, rupanya aplikasi itu juga yang salah, kira-kira begitu. Kompasnya nggak benar, salah masuknya. Ya, karena itu supaya kompas kita benar sholat. Orang yang tidak sholat, kompas batinnya rusak sehingga gampang disesatkan oleh syaitan. Ya, karena itu ibadah itu cirinya mereka sholat. Karena sholat membuat kompas batin kita mengarah kepada akhirat. Itu makanya Allahu Akbar. Nggak boleh kita sholat ngadap kemana-mana. Ngadapnya ke kiblat. Untuk mengatakan bahwa sholat yang benar akan mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Pada surat 19 ada kabar buruk mengatakan banyak orang-orang nggak peduli pada sholat lagi. Seperti tadi juga nggak sholat juga udah baik. Orang gitu kira-kira isu dari syaitan. Supaya tidak sholat. Pada surat 19 dikatakan begini. Ayat 59. Maryam 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Silakan. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Dan makanya Rasulullah ingatkan kita orang tua ini hati-hati dapat titipan anak dari 7 tahun tuh latih mereka sholat, 10 tahun kalau nggak mau diingatkan, jangan pas 30 tahun baru diajak sholat berangkat nyuruhnya dia dari awal, dari pelan-pelan gitu. Jadikan kita sebagai pemimpin bagi orang bertakwa atau bawa dia ke masjid, dikenalkan suasana sholat, kalau nggak sesat dia. Itu makanya tadi waktu dikatakan strategi setan, dibuatnya manusia dihalang-halangi dari sholat. Karena sholat membuat aktif kompas batin kita mengarah kepada akhirat. Itulah makanya sholat khusyuk itu dia. Sholat khusyuk itu tadi menimbulkan kepada kita kesadaran ada akhirat. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 45. Jadi cobalah minta pertolongan kepada Allah, menjadi abdi Allah, minta tolong supaya jangan menjadi korban dari iblis, dari setan, pakai sholat. Caranya itu, karena sholat akan membuat aktif dimensi batin kita mengarah kepada akhirat. Pada surat 2:45 dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa tanda dia khusyuk itu? Terusnya. Yaitu mereka
yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Tanda orang salat khusyuk itu dia ada tidak terpengaruh dengan dunia, dia tahu ada akhirat. Itu ciri abdi Allah yang terpilih, salat karena mengaktifkan dimensi keakhirat. Yang kedua, abdi Allah yang terpilih itu dia nggak mau bicara sembarangan, nggak mau ngomong yang tadi kasar, ngomong yang memancing kepada kemarahan, kepada permusuhan. Makanya Allah katakan, mau jadi ibadi, cobalah latih bicaramu, seperti dikatakan di surat 17 ayat 53. Surat 17 surah Al-Isra 53 mengatakan, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Coba bilang sama orang tuh, kalau menjadi ibadi yang akan kuselamatkan dari tipuan setan itu, hati-hati kalau berbicara. Latihlah bicara yang baik. Silakan. Dan katakanlah. Dan katakanlah kepada hamba-hambamu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi dibuat ke akhirat dengan cara sholat, aktif kompas kita ke akhirat, supaya jangan tadi permusuhan. Diminta kita tadi itu untuk melatih kata-kata yang baik. Dan abdi Allah itu cinta kepada Quran. Tanda orang tadi mengabdi kepada Allah, dia cinta pada Quran. Nah, cinta kepada Quran akan kita kepada jalan yang benar, yang setan mati-matian untuk menghalangi manusia dari petunjuk yang benar itu. Yang terakhir adalah jangan pernah menyalahkan setan. Itu percuma. Ini gara-gara setan itu kita bisa berbalik menyalahkan Allah. Setan sudah buat pledoi, surat pembelaan. Jadi kita percuma tadi tuh. Kalau ada sidang di akhirat udah kalah. Ini setan nih, gara-gara setan. Setan buat pledoinya, tertulis bisa kita baca, tersalin di surah 14 ayat 22. Udah dibuatnya surat pembelaannya. Jadi percuma bilangan ini gara-gara setan. Dikatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Silakan. 14 ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Titik. Kan Allah sudah janji, ikut gini, aku ini. Kenapa tak kau ikutin? Udah bilang Allah aku penipu, kenapa kau ikutin? Terusnya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Titik. Aku enggak kuasa mengajakmu, aku cuma menggoda. Terusnya. Sejak dahulu sungguh akan mendapat khutuwati syaitan dari cengkramannya. Amin ya alamin. Shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, setan, jin, dan semua diciptakan Allah pasti ada maksudnya gitu Ustaz. Kan ada masa-masanya kok setan menggoda. Sekarang tugas setan itu apa yang digoda cuma ada orang Islam saja. Padahal ada manusia yang bukan orang Islam. Kan di dunia ini tuh ada jedanya Ustaz, mulai dari ini sampai akhir zaman tuh. Akhir zaman pun nanti itu kan muncul namanya Dajjal Ustaz. Dajjal juga tugasnya juga itu sampai para ulama diganggu juga gitu supaya orang
Tadi sudah kita baca ayatnya, tapi kita pertegas lagi ya. Kita lihat surat 17 ya. Kalau kita Qurannya surat 17, itu setan mengatakan begini di ayat 62. Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatah. Jadi setan mengatakan begini, apa pantas orang seperti kau muliakan ya Allah dariku? Kalau kau beri aku tangguh sampai hari kiamat, akan kusesatkan anak cucunya. Jadi anak cucu Adam itu nggak dikatakan orang Islam aja. Pokoknya kalau dia anak cucu Nabi Adam, digodanya. Kalau perlu Nabi Adam digoda, dan digodanya. Tertipu Nabi Adam. Oleh karena itu, setan menggoda semua manusia. Tidak pandang bulu. Nabi saja digoda. Nabi Adam kalah. Akhirnya Nabi Adam mohon ampun kepada Allah. Tapi semua nabi itu digoda oleh setan. Allah katakan tadi pada surah 22 ayat 52 begini. Ada bisa baca terjemahannya? Surah 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa tidak mengutus sebelum Muhammad seorang nabi atau rasul, melainkan kalau mereka ingin berbuat baik, setan datang menggoda. Oleh karena itu sekali lagi, setan menggoda anak cucu Nabi Adam, semua manusia, bukan orang Islam. Dan tadi kenapa dikatakan tadi itu mata satu, itu strateginya membuat manusia hanya mata satu. Enggak hari kiamat saja, dan sekarang dari dulu sudah ada mata satu itu. Itu yang namanya forum mata satu dunia saja. Nah, dikatakan tadi Dajjal untuk mengatakan sampai akhir zaman mata satu itu semakin menguat, enggak peduli dalam sama akhirat. Nah, itu dia. Jadi bukan berarti mata satu baru sekarang sama hari kiamat muncul, enggak. Artinya bahwa orientasi manusia kepada dunia semakin kental di akhir zaman. Tak peduli lagi orang, kata Nabi nanti akhir zaman nanti. Orang tak peduli ini halal atau haram, tak peduli lagi. Mati sudah satu. Yang penting aku kenyang, yang penting aku menang, itu dia. Yang penting aku tenang, itu jadinya. Enggak peduli orang lain, mati cuma satu. Kira-kira begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, pada manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Perjalanannya untuk sampai ke dunia ini melalui surga dulu, kemudian digoda, baru kemudian diturunkan ke dunia. Yang jadi pertanyaan kami itu adalah apakah ini memang dipikir sedemikian itu perjalanannya? Apakah ada penjelasan di dalam Al-Quran tentang masalah ini? Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa doanya orang kafir itu ditolak. Yang jadi pertanyaan adalah ketika iblis dihukum untuk diperintahkan turun ke dunia, maka iblis itu berdoa kepada Allah, ya Allah mohon penundaan. Kemudian oleh Allah diperkenankan, dikabulkan. Bagaimana ayat ini tidak bertentangan, karena pada dasarnya ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang bertentangan. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa surah Al-Baqarah ayat 30 itu bicara tentang Adam ya. Adam. Dia bukan bicara tentang manusia secara keseluruhan, bicara tentang Adam. Adam diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah. Dan
Dan mandat itu akan diteruskan oleh semua generasi. Jadi Adam diciptakan di surga, tapi bukan untuk surga Nabi Adam itu, bukan. Dia diciptakan di surga, tugasnya dunia. Kita lihat surat 2 ayat 30. Jadi tugas Nabi Adam sebagai mandataris Allah itu di bumi ini, di surga penciptaannya saja. Karena ada sesuatu yang ingin diingatkan di sana, bahwa nanti kalau mereka sukses nanti di dunia ini, mereka kembali lagi ke surga gitu. Bukan diciptakan di surga, enggak. Nabi Adam diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia tugasnya memang di bumi. Diciptakan Adam di surga untuk mengingatkan Adam bahwa nanti tempatnya adalah di surga nanti gitu. Tapi tugasnya di bumi dulu. Jadi tugas Nabi Adam sebagai mandat itu juga diberikan kepada anak cucunya. Nah, kata-kata khalifah juga itu dipakai oleh Nabi Daud. Wahai Daud, kau khalifah. Itu untuk mewakili bahwa kita semua manusia adalah sebagai khalifah, pemegang mandat Allah untuk mengelola bumi ini, beribadah kepada Allah. Nah, saya ingin menegaskan ini melalui surat 21 ya, bisa dibaca terjemahannya. Pada surat 21 dikatakan di ayat 105-nya, bisa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Baca. Dan sungguh telah tulis di dalam Az-Zik Lauh Mahfuz bahwa bumi ini adalah hambaku yang soleh. Seharusnya kita soleh, tapi setan seperti tadi terjun ke bumi ini untuk menghalang-halangi kita dari tugas kita. Satu. Yang kedua tadi, hadis Nabi mengatakan, tadi dua orang kafir itu tertolak gitu ya. Nah, tapi ternyata kenapa iblis itu tadi dikabulkan oleh Allah? Nah, mari kita merujuk ke surat 27. Pada surat 27 ayat 62 dikatakan begini. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa. Silakan. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ayat yang kedua ini menegaskan khalifah bukan saja Adam, dialah manusia pertama, tapi juga mengalirkan anak cucunya, sekaligus untuk mengatakan orang yang berdoa kepada Allah, walaupun dia tadi orang kafir, tapi kalau dia tadi mendoa kepada Allah, itu bisa Allah dengarkan. Itu makanya iblis dengarkan Allah. Ada hadis yang menguatkan mengatakan hati-hati dengan orang ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang dianiaya. Orang dianiaya itu dengarkan Allah, terlepas dari kekafiran. Jadi nggak ada pertentangan itu. Jadi kalau ada orang berdoa, siapa saja yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Lalu kenapa ada kata-kata tadi orang kafir doanya tadi itu tertolak? Itu tafsirnya adalah pertama, apabila dia mendoa itu pada last minute, makanya doa iblis dikabulkan karena Allah untuk menguji manusia lewat. Dan doa Fir'aun minta jadi Islam itu nggak dikenakan lagi. Jika Fir'aun tadi mau mati minta tolong itu nggak lagi. Jadi nggak semua doa orang kafir diterima. Itu tentulah sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak boleh kita katakan pokoknya doa orang kafir nggak ditolak, enggak. Doa orang kafir bisa dikabulkan Allah, bisa nggak dikabulkan. Tapi kalau dia berdoa pada momen yang tidak tepat, Allah tidak akan kabulkan. Sama orang beriman juga kalau berdoa pada momen yang tidak tepat itu nggak dikabulkan. Umpamanya kita berdoa untuk kabulkan, nggak dikabulkan Allah itu. Kalau kita beriman doa kabulkan jangan. Pernah Nabi berdoa gitu Allah katakan kamu
Ya, Allah hancurkan itu. Udah puas kau berdoa ke Muhammad. Jangan. Kau kan diutus untuk beri rahmat. Kenapa kau doakan orang celaka? Sampai Allah tegur begitu. Mengatakan bahwa tentang pengabulan doa, Allah sudah berikan garansi semua doa dikabulkan Allah sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu tidak ada pertentangan sebenarnya. Saya kira begitu. Pak Ustadz, di Quran dinyatakan bahwa neraka itu isinya terdiri dari jin dan manusia. Tadi Pak Ustadz menyatakan jin juga ada yang baik gitu ya. Apakah jin yang baik itu masuk surga juga Pak Ustadz? Kemudian yang setan dan iblis itu adalah sifatnya, sementara makhluknya adalah jin dan juga manusia gitu. Buktinya manusia yang bersifat setan itu bisa mengganggu pada saat Ramadan. Atau misalnya karena Allah sudah menyatakan bahwa di saat Ramadan setan dan jin itu dibelenggu. Tapi ternyata banyak orang yang kesetanan gitu ya. Artinya melakukan kejahatan, berbuat jahanam gitu ya. Nah, apakah kesimpulan atau pendapat opini setan itu betul Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang kalau tadi dikatakan bahwa itu penghuni neraka jahanam itu ahli jin dan manusia, itu artinya memang penghuni surga juga ahli jin dan manusia. Pada surat 72 dikatakan begini. 72 ayat 14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Saya baca 72 ayat 14. Di antara kami kata jin, ada yang muslim, ada yang enggak. Baca coba. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Nah, siapa yang Islam memilih jalan yang lurus mendapatkan surga. Sebaliknya, dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka. Ada isyarat selain dari surga manusia, ada di seberang sana surga untuk jin. Surah 55 ayat 62. Wa min ayat 62-nya dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Nah, ya, ada surga yang lain gitu. Ada surga manusia, ada surga bagi jin. Itu makanya Ar-Rahman mengatakan ya ma'syarul jinni wal ins. Dua-dua itu surganya beda-beda. Tapi ada surga untuk mereka. Nah, tentang setan, jadi makanya bagaimana supaya setan tidak menggoda kita? Jadilah ibadah. Makanya Ramadan itu program untuk mendapatkan ibadah. Jadi kita katakan bagaimana supaya setan tidak dapat menggoda kita. Allah beri garansi. Jadi ibadah. Apabila kau jadi ibadah, setan tidak dapat mengganggu. Kata-kata ibadah terdapat dalam ayat-ayat yang bicara Ramadan. Dalam Al-Quran tentang Ramadan itu ada paketnya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu paket ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Surat Al-Baqarah 183 kita sudah sering dengar, di bulan Ramadan itu sering berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 183, 184, 185 sampai 187. 187 berbunyi illa lakum lailatus siyam. Tapi 186 ada kata-kata yang aneh. Mari kita baca. 186.
laka ibadi, ada kata ibadi, seakan-akan mengatakan Ramadan itu targetnya menjadikan manusia bertakwa, atau kata lain ibadi. Ibadi ini adalah orang gak tersentuh dengan. Kenapa? Karena melakukan yang 3 tadi strateginya. Ciri ibadi itu apa? Ciri ibadi tadi kita katakan, dia berorientasi kepada akhirat. Sholat kita perbanyak, doa kita Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, berkumandang. Sudah gitu dia tidak orientasi dunia. Apa tandanya? Makan itu simbol dunia. Makan dia tahan, dia kasih bantuan, itu tanda kasih sayang sekaligus untuk mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi pada perut dan dunia. Quran dibacanya, siap bisa masuk. Itu makanya dikatakan Ramadan itu membuat orang tidak menjadi setan. Tapi kalau nggak melakukan itu, ya kesetanan namanya. Jadi tujuan Ramadan tadi menjadikan manusia menjadi ibadah. Nah, orang nggak melakukan itu, ya berarti dia masih dalam cengkraman setan. Tapi kalau melakukan yang 3 tadi, insya Allah dia terlepas. Jadi kata-kata itu saya kok orang kesetanan tadi itu, dia belum melakukan dengan baik apa jadi program Ramadan. Ingat akhirat, baca Quran, sebarkan kasih sayang. Itu kalau gitu berarti dia betul-betul Ramadan itu membuat dia terlindung dari setan. Orang yang tidak begitu, dan memang banyak di Ramadan, itu masih tetap aja kesetanan. Jadi artinya dikasih Allah dia dari perisai, nggak digunakannya, udah kena. Makanya setan itu nama istilah, jauh dari rahmat Allah. Setan ya. Kalau jin itu dia komunitasnya. Kalau kita manusia, jin, malaikat itu komunitas. Tapi kalau setan itu istilah untuk orang-orang bersifat yang tadi jauh dari rahmat Allah. Kira-kira gitu. Sepertinya sudah selesai kali ya. Sudah sampai waktunya kali ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.